Sejak awal menjabat tahun 2014 silam hingga periode kedua, Jokowi tak henti-hentinya diserang. Lihat saja kelakuan sejumlah ex-petinggi di negeri ini seusai masa jabatan mereka berakhir. Jokowi terus mengabdi bagi negeri. Sementara mereka berusaha tetap unjuk gigi, merecoki. Siapa saja mereka? Apakah mereka iri dengan keberhasilan Jokowi? Atau jangan-jangan ada agenda tersembunyi? Simak ulasan Sudut Pandang edisi kali ini. SBY, JK, DS, AR, malulah kepada Jokowi oleh Yas Subiakto. Andai SBY, JK, DS, AR, dan sejenisnya mau sedikit jujur dan tidak tertidur nyucup air liur, niscaya mereka baru sekarang ketemu manusia yang sudah selesai dengan dirinya. Dia adalah Jokowi. Orang-orang tersebut yang merasa hebat itu tak seujung kuku hitam Jokowi dalam mengurus negeri ini. Jokowi mengabdi, bukan niat mencuri atau ingin dipuji. Lihat saja bagaimana Jokowi memimpin Solo, Jakarta, kemudian Indonesia. Sosok yang sudah selesai dengan dirinya ini bekerja dalam senyap dan tak pernah menjawab caci maki fitnah dari para bedebah kelas sampah. Sementara orang-orang seusia mereka meradang dan menyerang Jokowi. Sebenarnya apa salah Jokowi? Dia bekerja sesuai amanah yang dia terima. Hadiah dari Muhibah ke beberapa negara bernilai miliaran dia serahkan kepada KPK. Apa pernah SBY, JK, DS atau pejabat lain melakukan hal yang sama? SBY yang membuat museum keluarga saja nyerobot APBD di tengah pandemi. Kalau JK, gak usah dibilang. Mana ada pedagang mau rugi. Mereka seperti kur menyerang Jokowi. Padahal, begitu mereka menyerang, sama saja mereka bak melempar bumerang. Kenapa? Karena orang yang diserang adalah orang yang sedang menjalankan kebenaran. Sehingga kalau diserang dengan memaksakan celah keburukan, pasti tidak ada ruang. Andai sedikit saja orang-orang tua ini bisa melihat kebenaran dan apa yang dilakukan Jokowi untuk negeri ini, harusnya mereka malu hati. Orang-orang itu dibesarkan dan menikmati zaman Orde Baru dengan foya-foya. Jadi, hampir dipastikan ketidaksukaan mereka kepada Jokowi karena tidak bisa cari makan dengan cara model lama. Sementara Jokowi adalah produk zaman penindasan non-demokrasi. Dia tidak mengecap kemewahan. Hidup di bantaran Kali Surakarta. Ibunda dan ayahnya hanya jualan kayu bakar, kerap berpindah rumah kontrakan, dan terakhir digusur. Makanya, hatinya berpihak kepada rakyat tanpa basa-basi, sehingga orang serakah pastilah membencinya. SBY misalnya, terus memuji dirinya seolah dia presiden yang penuh prestasi. Tidak malu dia memuji dirinya sendiri. Padahal, urusan Papua saja, dia jauh kemana-mana. Mengurus BBM satu harga saja, dia tidak bisa. Apalagi membuat jalur Trans Papua. JK, lepas dari jabatan Wapres, jadi seperti orang stres. Rizik saja dia bilang pemimpin karismatik. Makanya dia nggak bisa membedakan antara fitnah dan kritik. DS baru saja ditulis oleh Ade Armando bahwa DS adalah sosok yang membahayakan negara. Karena dia berusaha membelah bangsa ini dengan jalan apa saja. Tapi yang pasti,
isu agama masih dia mainkan. Ini 11-12 dengan JK sebagai dalang penggalangan perang antar warga saat Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. AR, orang tua satu ini sebenarnya sudah basi untuk dikomentari karena usianya sisa beberapa hari saja. Lihat kalau dia ngomong seperti orang songong. Ceritanya, kalau nggak suara langit, ya PKI. Tapi diminta tunjuk hidung, malah hidungnya sendiri yang panjang sampai mata kaki. Dialah Pinocchio zaman kekinian yang wajib diabaikan. Kini keberadaan kita sebagai pendukung Jokowi, mau disebut buzzer, bulldozer, atau zerser yang lain, tidak masalah, asal jangan disebut kaum dasteran. Kita harus terus menguatkan diri, bersatu, mempertahankan kebenaran tanpa keraguan. Gampang saat melihat kemungkinan saat ini. Siapa yang membenci Jokowi, 90% pasti orang nggak benar. Atau bukan orang beneran. Bagi anak muda penerus bangsa, sekarang di depan mata kita adalah tauladan yang bisa jadi panutan. Jokowilah sosok itu. Jangan kalian terkelabui oleh para badut tua yang salah gaya, gerah karena tidak bisa menjarah, baik menjarah harta atau kekuasaan. Kalian lihat sendirilah siapa mereka dan seperti apa kelakuannya. Ibarat mobil keren, tapi bodong nopolnya. Tuhan pasti tidak suka.